Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Gada Gidik. Jadi pada konten kali ini gue mau nge-review carrier. Ini di depan gue ada dua carrier Osprey ya. Ini carrier idaman para pendaki. Jadi di sini ada carrier yang Osprey Aether 75 anti gravity, sama ada yang Osprey Aether 65 Airscape. Jadi kalau yang anti gravity ini itu produk Osprey Aether yang keluaran lama ya. Terus ini buat yang Airscape itu keluaran yang terbaru. Pas banget ini gua ada dua barangnya, jadi mau gua bahas dua-duanya apa sih perbedaan antara Aether yang lama dengan Aether yang baru. Video kali ini yang pertama gua bahas itu Osprey yang Aether 70 anti gravity ini. Nah, ini mungkin videonya nanti bakalan terpisah, tapi gua sandingin apa perbedaannya. Oke, ini mau gua pinggirin dulu nih. Oke, langsung aja gue bahas, dimulai dari bahan. Jadi Osprey Aether anti gravity ini itu bahan utamanya nylon 210D, bagian tengah sama bagian atasnya pun sama. Paling accents di sininya doang, di front pocketnya tuh ada sedikit mesh. Jadi front pocketnya itu biar elastis dikasih mesh. Terus untuk bagian bawah di sini menggunakan nylon yang 500D. Biasa pada carrier umumnya di sini tuh bagian bawah tuh harus lebih tebal karena lebih rentan sobek. Untuk bahannya sih menurut gua ini udah jangka panjang, awet, tahan lama karena ini udah standar internasional juga. Terus untuk berat bobot kosongnya carrier Osprey ini 2,5 kg, dimana itu menurut gua lumayan berat. Jadi nggak terbilang kategori carrier ultralight ya. Kalau yang ultralight itu kan biasanya bobotnya paling ya nggak nyampe sekilo atau paling berat tuh sekilo. Lanjut kita mulai dari top lid bagian atas. Di bagian atasnya di depan itu di sini biasa ada lambang Osprey, logo Osprey. Sini burung tanpa daging. Terus di atasnya di sini ada tali begini ya, sama ada ruangan kecil nih di sini nih. Mungkin setelunjuk gua nih dalamnya. Terus di sini ada webbing, di kiri dua, di kanan ada dua. Ini juga bisa dipakai buat kita naruh aksesoris, misalkan biasanya tuh muk-muk yang karbiner gitu ya kan, atau apalah terserah lu, aksesoris buat naik gunung, buat hiking. Lu bisa taruh di sini nih, di sini karena di sini ada webbing. Jadi top lidnya itu di sini tuh lengkap banget ya. Di sini ada 3 resleting. Ada resleting yang pertama itu lumayan gede tuh isinya. Ini juga buat bahan-bahan sisa yang dimana nanti top lidnya itu bisa terpisah menjadi daypack atau tas summit. Ini kompartemen yang pertama, resleting yang pertama. Terus di resleting yang kedua juga di sini lumayan gede juga. Mungkin di sini bisa buat kita naruh jaket atau jas hujan atau P3K ya, barang-barang yang biasanya kita keluarin di trek kayak gitu kan. Jadi bisa nih ditaruh di sini atau enggak fly seat gitu kan. Terus yang di satunya lagi itu di sini mungkin buat tempat rain cover, tapi kalau rain covernya udah lu pakai itu, udah lu pasang, di sini juga bisa nih buat barang-barang kecil gitu, misalkan kayak cemilan lah atau yang lain gitu kan. Nah ini top lidnya bisa dibuka jadi daypack, mau gua liatin. Di sini ada bakal nih, jadi bakal top lidnya itu adanya di samping shoulder strap di belakang. Sini kiri dan kanan sama. Nah jadi setelah top lidnya lu buka itu, di atas ini tuh ada top lid cadangan. Jadi kalau misalkan nanti lu nggak mau pakai ini top lidnya, atau lu lagi pakai buat summit atau lu pakai buat harian gitu, lu masih bisa pakai nih, masih bisa ketutup bagian atasnya karena di sini ada top lid cadangan. Cuman bedanya kalau top lid utamanya itu banyak kompartemennya. Kalau yang di top lid cadangannya itu dia nggak ada kompartemen sama sekali, cuman polos gini aja. Paling ya ada lambang Osprey gini doang. Nah, strapnya juga masih sama nih bakalnya. Di sini bakal strapnya. Jadi begini. Ini tanpa top lid. Oke lanjut, gue bahas masalah top lidnya.
Nah di resleting yang pertama ini itu tempat sisa-sisa gulungan tasnya ya. Jadi ketika lo sampai camp, besoknya lo mau summit, nah ini top lead bisa lo gunain buat tas summit nih. Nah ini shoulder strapnya ada di sini tempatnya. Terus di sini tinggal bakalnya, tinggal lo kesini doang nih. Ini ada bakal strap juga. Nah, jadinya begini top leadnya. Jadi hitungannya lu beli satu carrier dapat 2 tas. Dapat carrier sama dapat diepack. Kira-kira ini diepacknya itu ukuran 10 atau 15 liter lah. Ya cukup ini buat summit tuh udah memenuhi banget. Terus kompartemennya juga masih sama ya. Ini kompartemen yang tadi di top lead ya, lumayan gede. Jadi hitungannya ada 3 kompartemen juga setelah dijadikan diepack. Nah, kalau gue contohin kayak gini nih. Jadi kalau lo pakai Osprey Aether anti gravity ini, lo nggak perlu ribet-ribet lagi bawa tas summit. Bahkan di sini tuh ada tempat buat water bladder juga nih. Lo bisa naruh air di sini, water bladder. Ini ada strap gantungannya nih. Oke, lanjut kita beralih ke bagian depan dan bagian tengahnya lah. Jadi di sini itu ada cantolan gitu buat, biasanya sih kalau orang-orang di luar negeri pakai ini buat kapak es gitu, gunung-gunung es. Tapi kalau di kita ya paling buat trekking pole. Kanan kiri ada di sini. Jadi kalau lo mau bawa trekking pole gue ya lo bisa cantolin di sini. Terus ke bagian tengah. Nah, di tengah itu di sini ada front pocket. Front pocket lumayan gede. Luasnya itu dari sini sampai ke bawah sini nih. Sampai ke bawah sini, front pocket lumayan gede. Di sini juga bisa lu taruh buat jaket waterproof atau ya jas hujan, P3K, pokoknya barang-barang yang mudah, yang sifatnya urgency itu bisa lo taruh di sini sama di top lead tadi itu. Banyak banget sih tempat-tempat perintilannya menurut gua. Dan ini gede banget, elastis juga karena ada meshnya di sini. Terus ketika kita masukin barang di sini penuh, di sini juga ada strap, ada 3, ada bakal strap, ada 3 di sini. Jadi barang di dalam sini itu tetap terjaga, nggak bakalan dia berhamburan keluar karena di sini ada penguncinya, main aman. Terus ya di sini biasa ada lambang Osprey lagi, burung tanpa daging, burung apa tanpa daging. Terus di sini ada tulisan Aether 70 AG atau Aether 70 anti gravity. Yang lebih unik dari carrier Aether ini tuh, jadi di tengah sini tuh ada quick access. Ini lumayan gede. Ada quick access. Jadi dimana lu bisa ngambil barang-barang yang posisinya lu taruh di tengah itu nggak perlu lu buka dari atas gitu. Jadi misalkan lu mau ngambil barang yang di atas ya lu cukup buka yang di atas aja. Kalau lu mau ngambil barang yang di tengah, lu cukup buka quick access dari tengah ini. Jadi simple gitu, nggak repot-repot lu bongkar pasang. Ini kayak koper sih, cuman ya kenapa nggak sampai sini gitu biar lebih gede. Tapi ini udah ngebantu banget menurut gua, keren banget sih. Terus kita ke bagian bawah. Nah, di bawah sini ini ada buckle strap ya. Talinya lumayan panjang. Jadi biasanya itu ini dipakai buat kita naro matras atau sleeping pad gitu kan. Cuman kalau lu naro matras di sini ya paling tulisan Aether 70 AG-nya ini ketutup. Terus ke bagian samping ya. Di sini ada
ada bakal strap. Ini juga talinya sih cuman size nya kecil ya. Mungkin kalau kita buat naruh matras ke sini itu ya agak maksa. Karena matras menurut gue ya tadi tempatnya di depan yang di bawah itu. Kalau di sini mungkin lo bisa nyimpen frame tenda gitu atau yang lainnya gitu. Terus di sini ada pocket untuk kita naruh tumbler. Ini juga strapnya nggak begitu luas ya. Jadi mungkin kalau kita naruh tumbler yang ukuran 1,5 liter atau 2 liter tuh di sini nggak muat. Tapi di sini uniknya itu kita bisa ngambil dari dua sisi. Jadi kita bisa naruh dari atas ini, bisa juga naruh dari samping sini. Ya kalau misalkan lu mau lebih mudah buat pengambilannya sih lu taruh di samping sini. Jadi ketika lu mau ngeluarin di tengah perjalanan tuh lu nggak perlu ngambil susah begini lagi, tinggal begini doang, ya kan? Ya ini segini aja muatnya, buat paling ukuran air 500 mili. Karena di sini strapnya nggak begitu panjang, nggak begitu luas. Terus di bawah sini juga ada label begini. Ini ukuran dari torso si Carrier Aether 70 anti gravity ini. Kebetulan ini torsonya itu size-nya M. M itu ukurannya 18 sampai 21 in. So kalau lu mau nyari Carrier Osprey Aether 70 anti gravity ini, ya lu harus ukur dulu nih torso punggung lu itu ukurannya apa. Karena kalau misalkan lu beli Carrier yang torsonya nggak sesuai ukuran lu itu, lu bakalan ngerasa nggak nyaman juga sih walaupun lu beli yang anti gravity kayak begini. Terus kita ke bagian kanan juga sama aja kayak di bagian kiri. Bedanya di kanan itu di sini ada buckle. Ini buckle itu emang nggak ada, kalau posisi Carrier lagi kita isi begini emang nggak ada pasangannya, nggak digunain. Cuman kalau misalkan posisi Carrier lagi kita nggak pakai, lagi kosong di rumah buat penyimpanan gitu kan, agar lebih ringkas. Jadi nanti strap yang di sini bisa masuk ke buckle yang di sini biar lebih ringkas packingan buat kita simpen Carrier ini. Nah, terus kita ke bagian bawah. Jadi untuk di bagian bawah itu di sini juga ada quick access untuk bagian bawah. Di sini sletingnya gede banget lagi. Dan ini sletingnya enak banget ya. Ini sletingnya tuh mudah, nggak kayak biasanya gitu kan, kita kalau buka quick access Carrier yang di bagian bawah tuh agak susah gitu. Karena ini udah standar internasional, jadi ya enak-enak aja. Lu mau giniin juga udah nggak bakalan rusak. Ya biasanya tuh ini digunain buat kita ngambil tenda gitu kan, atau barang-barang yang sekiranya jarang digunain atau digunain paling belakangan. Jadi kita bisa ambil tenda dari sini, nggak perlu bongkar-bongkar dulu. Karena kalau lu bongkar-bongkar dulu dari sini, lu juga bakalan bingung nanti naruhnya di mana gitu kan. Jadi lu bisa langsung ngambil tenda dari bawah. Ketika tenda udah berdiri, baru dah tuh barang-barang yang lain bisa lu taruh di dalam tenda. Lumayan ngebantu. Nah di sini juga ada sekat pemisah. Ini ada talinya ya. Di dalam ada cantolannya sih, nanti gua tunjukin. Sekarang kita ke bagian dalam ya. Jadi untuk pembukaan bagian atasnya itu ini sangat mudah banget, tinggal kita tarik ini sama satu telunjuk kita di sini. Itu kebuka gampang banget, enak banget bukaannya. Dan ketika kita ngecengin pun tinggal narik tali yang di sini sama narik yang di sini. Dan ini bahannya juga solid banget, talinya juga bagus. Nah, untuk di bagian dalam sini, di sini ada strap, bakal strap talinya warna merah. Ini digunakan untuk pembatas ya. Jadi pembatas maksimum kapasitas dari Carrier ini. Ya, dimana kalau bobot maksimal Carrier itu sepertiga dari berat tubuh kita. Kalau bisa sih segitu. Kalau di atas itu udah over, yang dimana nanti bakalan ngerusak struktur tulang kita. Nah, jadi bukan soal kuat atau enggak kuat, tapi soal kesehatan juga sih ngaruh. Untuk di bagian dalam sini juga ada
strap kecil untuk kita naruh water bladder. Nanti water bladdernya tuh tinggal kita taruh ke sini nih. Water bladder ya ini gede sih, bisa lu naruh yang ukuran 2 liter atau 3 liter, tapi ya paling biasanya water bladder ya mendingan pakai yang ukuran minimal 1,5 liter lah, minimal seliter, karena nggak selamanya lo minum nyedot dari sini kan, karena kalau lo udah sampai area camp pasti lo minum dari yang tumbler atau wadah tempat lo naruh air lainnya gitu. Nggak mungkin lo nyedot-nyedot ke carrier gitu, karena carriernya pasti udah lo rapin tuh di tenda. Terus bagian bawah sini juga tadi tuh yang gue bilang ada penyekat. Ini penyekat biar kalau misalkan lo mau terpisah naruh barang yang di bawah sama yang di tengah, ini bisa dipisahin. Di sini ada sekatannya, karena ini ada talinya nih. Di sini ada buat pengencang talinya. Lu juga pasti paham nanti cara buat masukin ini penyekat atau ngegunain penyekatnya, pasti paham lah, mudah kok. Nah sekarang kita ke bagian yang ditunggu-tunggu, dimana ini bagian yang sangat vital dari sebuah carrier. Kita ke back system. Jadi AG itu anti gravity atau anti gravitasi. Anti gravitasi itu bukan berarti carrier ini terbang atau melayang, tapi jadi ketika carrier ini kita pakai, keseimbangannya itu luar biasa, seolah-olah tuh kayak kita ini carrier nempel di badan kita gitu, kayak kura-kura. Gue contohin ya. Nah, itu pas banget, torsonya juga pas banget, gue ukuran M. Nah, ketika carrier ini kita pakai, itu kita tuh ngerasa kayak nempel banget di punggung. Dia tuh nggak yang gelendotan ke kiri ke kanan atau itu. Ya mungkin dari anti gravitasi itu yang dinamain anti gravitasi, yang maksudnya gitu. Jadi pembagian beban dari mulai pundak, terus di bagian dada sama di bagian atau di pinggang kita itu sama rata. Jadi enak banget, jadi walaupun beban berat tuh nggak terlalu berasa mungkin ya berat sih, tetap berat kalau kita tenteng gitu, tapi ketika kita pakai begini tuh jadi berasa nyaman gitu, berasa enteng. Nah untuk di bagian atas dari back system di sini biasa ada buat gantungan begini. Ini paling ya fungsinya buat kalau kita naruh di rumah mau kita gantung gitu. Di sini ada tulisan Osprey. Terus kita ke shoulder strap. Gila sih ini. Ini menurut gua busanya tebal dan empuk banget, solid gitu, dipegangnya solid banget, ngelawan ditekan tuh ngelawan, tapi empuk gitu. Cuman ini di bagian punggung tebel, tapi ke bagian agak ke bawah itu agak sedikit tipis busanya. Di bagian antara badan sama ketek kita gitu tuh agak sedikit tipis. Tapi ini nggak berpengaruh sih, karena beban itu kan tetap ya paling menopang itu di punggung gitu. Ini di sini, terus di sini ada di atasnya shoulder strap itu ada bagian yang ini lumayan solid ya. Ini keras banget nih. Ini buat pengatur torso kita juga sih, ini bisa di-adjust gitu. Lo bisa pakai panjang begini atau lo bisa pakai rapat begini. Jadi ya tinggal lo atur aja enaknya gimana gitu kan. Nah, di sini juga ada tali buat kita naro selang water bladder kiri kanan ya. Cuman lubangnya sih cuman satu di sini. Jadi water bladder selangnya kita keluarin dari sini, dari belakang tulisan anti gravity ini ada lambangnya H2O. Sini ada lubangnya. Nanti water bladder kita taruh dalam, terus selangnya terserah mau lu taruh di shoulder strap yang kanan atau di shoulder strap yang kiri. Nah, tinggal lu sesuaiin aja nyamannya lu di mana ya kan. Terus di sini ada buckle strap untuk pengencang di area dada. Di sini ya udah umum ya, kita carrier itu biasanya ada peluitnya. Lu udah tau lah ini peluitnya fungsinya buat apa gitu kan. Biasanya buat keadaan-keadaan emergensi gitu, atau lu tersesat atau lu nyasar gitu kan. Ini buat penanda SOS gitu.
Jadi anti gravity ini tuh di sininya itu jaring. Dari mulai pinggul kita, bagian pinggul sama bagian atas itu full jaring. Tapi di sini ada busanya sih sedikit tipis, busa sedikit tipis. Jadi kemungkinan kalau misalkan lu lagi posisi pakai carrier ini itu karena posisinya jaring, sirkulasi udara di belakang lu itu atau di punggung lu itu bagus ya sirkulasi udara ya, jadi nggak ngebikin lu gerah. Biasanya kan kalau kita lagi hiking itu kan kita ngebakar banyak kalori yang memaksa kita buat ngeluarin keringet banyak gitu. Kalau misalkan ini lu pakai, lu gue jamin nggak bakal kegerahan tuh di sini, jadi nggak lepek lagi tuh bagian punggung lu. Nah ini kalau posisinya nggak dipakai juga terlihat kayak kendor gitu. Cuman kalau hip beltnya udah lu bentangin di sini jadi kencang, dan ini jadi kayak ngeper gitu di punggung tuh, kayak ngeper, jadi enak empuk. Nah sama di sini bisa lu adjust lagi nih. Selain ini torsonya ukuran M, kan tadi M 18 sampai 21 in. Di sini ada adjustable antara 18 sampai 21 in lagi. Di sini pengencangnya kayak perekat gitu. Nah di sini ada 3. Emang harus kencang sih ini, kencang banget sumpah. Kalau enggak daripada merosot di jalan. Nah di sini ada 3 ukuran. Ini 18, mungkin ini di tengah-tengahnya 20 atau 19 setengah, ini 21 in. Jadi ya pertama misalkan torso lu ukurannya M, ya lu belinya yang ukurannya M. Nah, jangan lu beli yang ukuran yang di atas itu atau di bawah itu. Terus pas lu mau pakai ya lu tinggal nyesuaiin lagi tuh ukuran torso lu yang paling nyamannya di beberapa inch gitu. Karena kalau dia ngasih satu ukuran, orang kan bentuk punggungnya atau bentuk badannya tuh beda-beda. Kadang yang tingginya sama-sama 160 tapi bentukan punggungnya itu beda gitu. Kalau gue sih makanya ya yang 18 ya, pas banget karena tadi gue cobain udah enak banget. Untuk ke bagian hip belt ya biasa di sini ada buckle buat pengencangnya di depan, dan ini tuh enak banget tadi yang gue contohin tuh, buat ngencengin, ngendorinnya tuh gampang, dan buat ngelepasnya gampang. Dan ini hip beltnya tuh meluk begini tuh, kalau kita bentangin aja dia balik lagi. Jadi ketika kita pakai itu dia langsung meluk ke pinggang kita. Nah jadi ketika lu pasang, tak, lu mau ngencengin tuh tinggal narik ini doang. Nah ini langsung meluk. Tambah lagi lu kencengin nih di area strap dada. Ini udah asik banget. Di hip belt juga di sini ada kompartemen saku ya, saku hip belt. Dimana ini lumayan gede sih. Ya mungkin bisa lu buat taruh cemilan gitu kan, atau lu naro handphone gitu, atau lu naro kamera kecil gitu kan biasanya. Lu bisa taruh sini. Ini ada 2, kiri kanan sama. Dan busa di bagian hip beltnya itu ini lebih tebal sih dari shoulder strapnya. Ini tebal banget. Ya cuman itu bagian pinggulnya aja, bagian pinggang gitu. Di atas pinggang pinggul karena di belakang sini udah full jaring begini. Tebal banget ini, dijamin empuk. Ya mungkin itu salah satu penopang fitur dari anti gravity ini. Mungkin segitu aja ya spesifikasi dari Aether anti gravity ini. Menurut gua ini ya maklum lah kalau dijadiin carrier idaman para pendaki, karena dengan beberapa banyak fiturnya yang lengkap begini, sama back system yang apalagi anti gravity yang bener-bener nyaman banget. Ini bener-bener cocok untuk dijadiin carrier idaman pendaki. Untuk harganya, jadi carrier ini tuh kemarin dibanderol itu sekitar 3.300.000 sampai 3.700.000, tergantung toko yang ngejual. Pokoknya kisaran harganya itu di angka segitu. Ya gue lebih nyaranin lu itu buat
kalau beli carrier kayak gini itu di store resmi, karena kalau di store resminya itu kita bisa dapat garansi seumur hidup. Kalau misalkan ada apa-apa, misalkan ada yang cacat atau ada yang putus, itu kita bisa klaim garansi seumur hidup. Nah, cuman di harga segitu, kalau kita beli yang anti graffiti ini, kita nggak dapat rain cover. Jadi rain covernya itu beli terpisah. Rain covernya itu lumayan mahal ya, sekitar 300 sampai 3,5-an lah. Kalau yang baru kemarin gua beli itu udah plus rain cover. Cuman ada sedikit perbedaan emang yang baru sama yang lama. Nanti gua bahas di video berikutnya lah. Ya menurut gue sih, jadi kalau lo yang pengen beli atau yang lagi nabung ya buruan lalu sikat, karena biasanya carrier Osprey kayak begini tuh stoknya nggak banyak di toko-toko order. Apalagi ini kayaknya udah sedikit langka ya, karena banyak store-store yang udah mulai ngambil produk-produk itu yang Osprey S21 atau yang Airscape. Oke, segitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam Gada Gidik.